Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Sebelum kita memasuki peraduan malam, sejenak kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami di satu hari ini. Engkau telah menibakan di tempat kami masing-masing. Sebelum kami merebahkan tubuh kami dalam istirahat kami di malam hari ini, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami sudah siap mendengar, agar kami mengerti melalui Roh Kudus-Mu apa yang Tuhan inginkan kami perbuat di tengah-tengah kehidupan kami di muka bumi ini. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan renungan bagi kita di malam hari ini sesuai dengan bacaan malam Almanak HKBP 2024 Rabu 29 Mei 2024 dari kitab 1 Korintus pasalnya yang ke-12 dimulai dari ayatnya yang ke-4 hingga ayatnya yang ke-6 dan yang menjadi pembimbing renungan ayat 5. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Rupa-rupa pelayanan satu Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats firman Tuhan hari ini kita membaca surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dalam surat tersebut Paulus menjelaskan pengetahuan yang benar mengenai rupa-rupa pelayanan dan satu Tuhan. Dari beberapa penjelasan yang diberikan pada kesempatan ini, kita fokus kepada dua hal, yaitu yang pertama rupa-rupa pelayanan dan satu Tuhan. Rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tata cara gerejawi, tata cara pelayanan di gerejawi dilakukan dapat tergantung kepada aliran gereja-gereja yang terkait. Pada saat Bapak Dr. Jan Haritonang melakukan satu penelitian yang dituangkan dalam bentuk baku, penelitian tersebut terjadi atas 16 aliran yang ada di gereja-gereja muka bumi ini. Dapat kita bayangkan betapa banyaknya ternyata aliran gereja yang ada di Indonesia khususnya. Kita bisa mendapati gereja yang di dalamnya, dalam ibadahnya bisa bertepuk tangan. Kita juga bisa mendapati di dalam ibadah di gerejanya menari-nari. Kita juga bisa mendapati di dalam gerejanya banyak yang memakai alat musik. Kita juga bisa mendapati seperti gereja kita begitu tenang dan syahdu. Lantas menjadi pertanyaannya, dari rupa-rupa pelayanan itu, bagaimana sikap kita akan hal ini? Dari rupa-rupa bentuk liturgi pelayanan itu, apa yang menjadi sikap kita dalam pelayanan ini? Melalui firman Tuhan, bagaimana kita diajarkan rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bagaimana untuk kita bisa saling menghormati, bagaimana tata cara ibadah atau pelayanan kita, tetapi kita memiliki satu Tuhan. Banyaknya cara itu, tetapi kita memiliki satu Tuhan. Akankah ada kebencian di antaranya? Akankah ada iri hati di dalamnya? Akankah ada perbandingan di dalamnya? Tentu tidak. Dan yang kedua, yaitu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Di dalam bentuk pernyataan satu Tuhan, yaitu selain daripada Roh Kudus, Yesus adalah Tuhan. Di samping dari ajaran yang tidak menyatakan demikian, maka gereja tersebut adalah gereja yang tidak menyatakan akan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, aliran yang berbeda tersebut akankah menjadi kebencian bagi kita? Jawabannya tidak. Kita tetap harus menghormati dan tidak perlu menghakimi. Dan di sisi lain, kita harus menjaga iman kita.
identitas kita, dan iman anak-anak kita untuk tetap mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Kepelbagaian itu, rupa-rupa pelayanan itu menjadi identitas bagi kita. Di mana identitas kita? Disitulah kita menumbuh kembangkan iman percaya kita. Rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan kepada kita. Rupa-rupa pelayanan yang ada di muka bumi Indonesia ini. Tetapi bagaimana kita untuk saling mengasihi, saling menghormati. Jangan menghakimi. Tetapi ingat, milikilah identitas kita, tumbuh kembang iman kita, di mana kita berdiri, di mana kita melayani, di mana kita hidup, di mana kita berada, yaitu gereja di mana kita beribadah saat ini. Rupa-rupa pelayanan boleh saja, tetapi tetap harus memiliki satu Tuhan dan identitas di dalam diri kita. Amin. Terima kasih Bapak, Engkau telah memperkenalkan kami banyaknya aliran dan ajaran di muka bumi ini. Rupa-rupa pelayanan yang telah Engkau beritahukan, namun tetap satu Tuhan. Bapa yang baik, ajari kami untuk menerima keperbagaian itu. Ajari kami untuk menerima perbedaan itu, untuk tidak jatuh dalam perbandingan, tetapi kami memiliki saling menghormati di antara satu dengan yang lain, dengan identitas yang ada pada diri kami, di mana kami berada, untuk bisa bertumbuh dalam iman percaya kami. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami merebahkan tubuh kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungi kami dan berkati kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai engkau. Amin.